Hai, hai, hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua rekan pembelajar Nusantara yang setia. Dari Sabang sampai Merauke. Jumpa kembali dengan Ibu dosen IRKH. Masih selalu dengan semangat ayo belajar, ayo kuat, dan ayo jangan tidak berguna. Di seri mengenal bank kali ini kita akan mengenal apa itu tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC beserta contoh perhitungannya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, yuk channel ini di-subscribe dulu. Di-subscribe agar proses pembelajaran kita akan terus berjalan di video-video ke depan. Sudah tahukah kalian para pembelajar setia berapa jumlah bank yang ada di Indonesia? Nah, berdasarkan OJK Go ID pada kanal perbankan, di situ kita jumpai daftar atau list 109 bank umum dan syariah dan adanya 1.506 bank perkreditan rakyat. Supaya lebih jelas, langsung ke website OJK. Kita lihat dari website OJK Go ID pada kanal perbankan. Ya, kita lihat di sini mengenai daftar alamat kantor pusat Bank Umum dan Syariah. Di sini ada daftar 109 bank umum dan syariah dengan pengelompokan. Ada 4 bank umum persero. Kemudian untuk bank umum swasta nasionalnya ada berapa? Ada 70. Dan di sini ada Bank Pembangunan Daerah sejumlah 27 dan ada kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri berjumlah 8. Jadi keseluruhannya ada ya 109 ya 109 bank. Dengan catatan berdasarkan KDK nomor 4 KDK 03/2021 tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BNI Syariah melakukan merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kemudian PT Bank Bukopin Tbk berubah nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk berdasarkan surat keputusan OJK nomor 11/PB1/2021 tanggal 8 Februari 2021. Dan PT Bank Kesejahteraan Ekonomi berubah nama menjadi PT Bank SeaBank Indonesia berdasarkan surat keputusan OJK nomor 12/PB1/2021 tanggal 10 Februari 2021. Nah, bagaimana dengan kondisi BPR? Data statistik yang dihimpun oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memperlihatkan daftar BPR per periode Desember 2020. Kita lihat langsung di sini saja. Oke, ini kenapa nggak kelihatan ya? Ya, kita lihat di sini.
Daftar nama dan alamat BPR Desember 2020 ini ya, dari PT BPR Jawa Timur dan seterusnya. Yang endingnya kita dapati ada sejumlah 1506 BPR dengan data terakhir dari PT BPR Stuarta Yogyakarta. Yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja. Oke, baik, inilah daftar bank yang ada di Indonesia, dan selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kondisi bank-bank tersebut? Bagaimana cara pengkategoriannya? Kita akan pelajari di langkah selanjutnya. Ada tahap-tahapan yang perlu kita lalui sebelum mengetahui tingkat kesehatan bank. Yang pertama adalah tentukan dulu banknya. Paling gampang adalah kita langsung masuk ke situs atau websitenya melalui daftar yang sudah diberikan oleh OJK di slide sebelumnya ya. Di situ kita sudah lihat petunjuk yang diberikan oleh OJK mengenai nama bank, alamat, dan juga address websitenya ya. Patokannya di situ. Kemudian setelah kita tentukan bank yang ingin kita tahu tingkat kesehatan banknya, bagaimana status kesehatannya, selanjutnya tahap yang kedua kita masuk ke laporan tahunan. Biasanya ini periode akhir tahun ya. Kita cari di website itu report dari laporan tahunan. Setelah kita temukan, langkah yang ketiga adalah kita masuk kepada halaman tinjauan keuangan yang merupakan aspek dari finansial laporan tahunan perbankan tersebut. Nah, biasanya itu panjang sekali ya. Panjang sekali, kita mencarinya bisa melalui daftar isi ya. Dan dari daftar isi itu kita tahu halaman dan langsung kita masuk ke tinjauan keuangan. Nah, setelah kita dapat di tinjauan keuangannya, kita selanjutnya mencari yang namanya neraca atau neraca laporan laba rugi. Neraca dan laporan laba rugi yang merupakan tools untuk mengetahui tingkat kesehatan bank itu sendiri. Ya. Jadi inilah tahap-tahapan 1, 3, 4 yang akan kita lakukan sebelum nanti melihat tingkat kesehatan bank itu, dan kemudian kita akan coba menghitungnya. Oke ya. Nah, kita mulai saja untuk tahap pertama, yaitu tentukan dulu banknya. Bank mana nih yang akan mau kita lihat kesehatannya. Dari sejumlah bank 107 yang tadi, bisa kita pilih mana yang sebagai contoh, atau mungkin ada salah satu bank di mana kita sudah menjadi nasabahnya, bolehlah kita cobakan di situ. Nah, karena Ibu dosen mantan dari BRI, maka Ibu akan mengajak kalian untuk melihat website BRI Co.id. Baik, untuk website kita memilih BRI Co.id. Ya, ini tampilan dari website BRI yang kita bisa temukan juga di kanal OJK ya. Di sini ya websitenya.
Ya, untuk PT Bank Rakyat Indonesia www.bri.co.id, Bank Mandiri di www.bankmandiri.co.id, di PT Bank Negara Indonesia di www.bni.co.id, dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk di www.btn.co.id, dan seterusnya. Oke, kita sepakati mengambil website yang pertama dari www.bri.co.id. Ya, ini tampilan websitenya, individu, bagaimana produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat dari market individu, kemudian ada UMKM, korporasi, prioritas, investor, digital banking, serta BRI sendiri. Nah, dari sini kita akan mendapatkan informasi mengenai yang namanya selanjutnya adalah laporan keuangannya. Kebetulan sudah di-download, kita langsung masuk saja ke laporan keuangan Bank BRI. Masih harus restart ya. Oke, baiklah. Baik, kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan laporan tahunan Bank BRI. Kita lihat profil dari Bank BRI serta pengantar menuju ke yang namanya laporan tahunannya, laporan tinjauan keuangannya. Nah, cara paling cepat untuk masuk kepada tinjauan keuangan adalah kita cari di mana bagian daftar isi. Kita tunggu saja ya. Oke, ketemu ya. Di sini ada daftar isi, kinerja utama, laporan manajemen, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen. Semoga teman-teman kelihatan ya. Bentar. Oke, mungkin. Nah, ini tinjauan industri. Kita lihat. Oke, kita ketemu ya. 327 tinjauan keuangan. Ada tinjauan keuangan dan ada laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi. Ya, di halaman 327. Kita langsung scroll saja. Ya. Pelan. 327. 327. Ya. Satu lagi. Mana nih? Oke, ya. Nah, ketemu nih tinjauan keuangannya. 2020. Kita lihat di sini. Ya, ada laporan posisi keuangan langsung pada konsolidasi. Ini adalah neracanya. Ya, yang diperbandingkan dari tahun 2018, 2019, dan 2020 beserta pertumbuhannya. Ini sudah ada di video sebelumnya ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan kondisi neraca, terutama pada kas, kemudian kita perhatikan pada kreditnya. Kemudian kita juga memperhatikan di sini dari sisi ya, stabilitasnya. Untuk simpanan nasabahnya nanti kita akan melihat DPK-nya seperti apa, dan rasio-rasio keuangan yang akan kita hitung. Ya. Di sini laporan laba rugi juga kita butuhkan, data laporan laba rugi, ya, laba bersihnya, kemudian pendapatannya juga akan kita hitung, ya, bebannya juga kita akan hitung, dan nanti kita akan dapatkan tampilan dari laporan rasio keuangan Bank BRI. Di sini terpampang ya, ada rasio keuangan dari entitas induk meliputi
KPMM penyediaan modal minimum, kemudian ada NPL gross, NPL net, return on asset, return on equity kita lihat di sini ya tahun 2020, net interest margin 6%, biaya operasional terhadap pendapatan operasional 81,22% ya, LDR-nya loan to deposit ratio 83,66, credit cost-nya 2,46 ya. Kemudian ini juga penjelasan mengenai rasio-rasio ya, rasio likuiditasnya di sini dan rasio rentabilitasnya serta rasio efisien tadi yang sudah kita lihat melalui BOPU ya. Dan satu lagi lupa, ini CAR. Nah, selanjutnya yang akan menjadi catatan kita juga untuk perhitungan kedepannya adalah mengenai kolektabilitas kreditnya nih. Mana yang 3, 4 kata NPL-nya berapa persen nih? Ya, ini yang juga perlu kita pahami. Bagaimana kondisinya? Sehat atau tidak? 2,99. Nah, ini yang merupakan tampilan dari laporan keuangan Bank BRI. Nah, selanjutnya pertanyaannya, Bu dosen, bagaimana kita mengetahui mana kalimat sehat atau tidak sehatnya? Dari mana itu bisa diperlihatkan kepada kami? Nah, kita butuh nih buka-bukaan bagaimana cara menghitung rasio-rasio keuangan serta penempatannya di RGEC seperti apa. Kita simak di slide selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita melihat laporan keuangan dan laporan rugi laba, masuklah kita kepada bagaimana kita melihat tingkat kesehatan bank. Nah, untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ini kita harus pahami dulu apa yang saat ini menjadi rujukan atau aturan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Oke ya. Yang bank. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, di situ disebutkan bahwa mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual adalah menggunakan metode yang namanya RGEC. Di bab 3, bab 4 juga menyatakan bahwa mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi juga menggunakan RGEC. Ya. Nah, RGEC ini ya didukung juga oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK 03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum RGEC. Jadi mulai periode 2011 sampai dengan saat ini. Nah, apa itu metode RGEC? Nah, metode RGEC adalah sebuah metode yang tadi disebutkan di awal karena adanya dinamika dalam perbankan sendiri yang menyesuaikan dengan tuntutan dan kondisi di perbankan. Dia telah RGEC ini telah menggantikan yang namanya metode Camels ya. Hal ini jelas terlihat pada PBI nomor 13 di bab 8 tentang ketentuan penutup. Kita baca ya. Pasal 18, ketentuan pelaksanaan peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam surat edaran Bank Indonesia. Pasal 19 ya, dengan berlakunya peraturan Bank Indonesia ini maka A. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI tahun 2004 ya
Berarti 7 tahun sebelumnya tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember 2011. Nah, ini menggunakan metode Camels ya. PBI 610 Peraturan Indonesia nomor 610 PBI 2004 ini tentang Camels. Dan Camels ini sendiri menggantikan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 tentang Camel. Jadi kalau secara historis bahwa RGEC itu menggantikan Camels dan Camels itu menggantikan Camel. Oke. Lengkap sudahlah, komplit sudahlah proses kita untuk mengenal tingkat kesehatan bank melalui tahap-tahapan pendahuluan tadi ya. Pertama kita ketahui dulu profil banknya, bank mana yang kita tuju, kemudian kita cari laporan tahunan dari website tersebut, kemudian tinjauan keuangannya yang menunjukkan neraca, laporan laba rugi, dan sejumlah rasio-rasio keuangan. Nah, dari rasio-rasio keuangan ini, perhitungan rasio keuangan ini kita akan bisa tentukan tingkat kesehatan bank. Nah, untuk lebih awal kita akan masuk di slide selanjutnya untuk menghitung rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC itu. Oke ya. Nah, lanjut. Di sini ada contoh ilustrasi neraca, laporan laba rugi, dan perhitungan RGEC. Ya. Penyajian ini akan Ibu dosen sajikan dalam bentuk format Excel ya. Ini ada ilustrasi sebuah laporan keuangan, kita sebut saja Bank Bintang ya. Untuk yang pertama kita lihat sheet yang pertama adalah neraca Bank Bintang. Ini ilustrasinya. Per 31 Desember 2015 dalam jutaan rupiah kita lihat. Di sini Bu dosen buatkan untuk neraca, aktiva pasifanya dengan komponen aktiva aset dan pasifa liabilitas dan ekuitas. Di sini kita dapatkan sejumlah pos dengan keseimbangannya sudah sama ya, 1295770, 1295770. Nah, kalau kita sudah dapatkan neraca ini, langkah kedua ingat kan? Kita menuju ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi Bank Bintang yang tadi ya, per posisi 31 Desember. Waduh. Yuk kita perbaiki di sini ya. Pendapatan bunga kita dapatkan, kemudian pendapatan bagi hasil dan pendapatan bagi hasil syariahnya kita dapatkan 3124 dikurangi beban ya, pendapatan dikurangi beban itu meliputi beban bunga dan bagi hasil syariah dikurangkan ya, kita mendapatkan pendapatan bunga dan bagi hasil ya untuk kelompok pertama. Selanjutnya pendapatan premi ditambahkan pendapatan premi di sini dan dikurangi biaya klaim, dapatlah yang namanya pendapatan premi. Ini yang kelompok kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, pendapatan operasional lain. Ya, kita dapatkan pendapatan positif ya, dikurangi beban penyisian penghapusan kerugian penurunan nilai atas keuangan dan non keuangan, pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan, dan beban operasional ini dikurangin ya, minus, dapatlah kita yang namanya laba operasional untuk yang tahapan perhitungan yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat kita tambahkan laba operasional tadi dengan pendapatan non operasional dan dapatlah kita laba sebelum pajak dikurangi beban pajak ya. Ini sengaja Bu dosen bagi ya perhitungan per kelompok tadi di kolom-kolom yang berbeda.
kita kurangi beban pajak, dapatlah laba bersih ya. Oke, dapat 32418 itu adalah laba bersihnya. Nah, data lain yang mendukung adalah tadi ya, sempat kita bahas, sempat kita catat di sempat kita boldkan di sesi Bank BRI tadi mengenai data kolektibilitas kredit. Nah, dengan informasi yang sudah kita dapatkan untuk biaya bunga 4%, tabungan 3%, deposito 5%, liabilitas segera 7%, simpanan bank lain 8%, kewajiban segera lainnya dalam hal ini repo 8%, KLB 7%, pinjaman bank lainnya 7%, surat berharga yang diterbitkan 6%. Anggaplah inilah untuk biaya bunga ya. Ini angkanya juga cukup besar, karena saat ini kalau kita update jumlahnya cukup kecil ya untuk bunga-bunga. Biaya lain-lainnya ini ada biaya overhead 4%, split 3%, RR 5%, pajak 20%. Dengan kolektibilitas kredit lancar, DPK kurang lancar, diragukan, macet dan total kredit. Ini diketahui ya. Ini yang diketahui ya. Paham, ini diketahui. Ini kelihatan nggak ya kalian ya? Bentar. Gedein sedikit. Oke ya. Ini yang diketahui. Dan selanjutnya seperti biasa ada dong perintahnya. Perintahnya hitunglah berdasarkan PBI nomor 13/1 PB 2011. Maka hitunglah indikator faktor penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC ya. Kita tambahkan RGEC nih. Maka hitunglah tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC. Oke ya. RGEC. RGEC itu sendiri meliputi, kita sudah sudah kita rinci ya tadi ya, terdiri dari risk profile, good corporate governance, earning, serta permodalan. Nah, risk profile di sini menyangkut NPL, IRR, LDR, LAR, serta cash ratio. Untuk earningnya kita ambil ROA, ROE, NIM, BOPO, dan permodalannya kita ambil CAR. Nah, pertanyaannya, buatlah perhitungan RGEC itu tadi. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita gunakan rumus-rumus untuk NPL, kolektibilitas kredit. Rumus yang dipakai adalah kredit bermasalah per total kredit kali 100%. Ya, kita definisikan dulu untuk kolektibilitas kredit tadi. Lancar, DPK kurang lancar, diragukan, macet total kredit, masukkan ke sini ya. Kemudian selanjutnya kredit bermasalah itu adalah kredit total kredit meliputi kurang lancar, diragukan, macet total kurang lancar, diragukan, serta macet. Di sini kalau kita masukkan, dapatlah kredit bermasalah dibagi total keseluruhan kredit kali 100% ya, dapatlah 2,27%. Dan kemudian berdasarkan kriteria dari penetapan peringkat komposit risiko kredit lampiran Bank Indonesia, didapatkan untuk di bawah 2,5%, kategorinya adalah sangat sehat. Ini sangat sehat. Nah, untuk IRR-nya tidak kita hitung. Kemudian untuk LDR, rumusnya dari total loans bagi total deposit kali 100%. Ya, kita masukkan angkanya, total loans-nya berapa, total depositnya berapa, kemudian dibagi, dapatlah angka 8,7%. Kategorinya adalah, kalau di sini adalah cukup sehat. Kemudian loan to asset ratio, rumusnya adalah total loans bagi total aset kali 100%. Kita masukin total loans-nya, total asetnya, maka total LAR-nya dimasukin ke rumus, dapatlah 64,67%. Di sini kategorinya 64 adalah sehat. Cash ratio-nya
Rumusnya aset liquid per kewajiban segera lainnya seperti biasa, masukkan aset liquidnya apa saja, short term borrowing atau kewajiban segeranya. Kita kemudian bagi keduanya mendapat kategori sehat karena proporsi yang kita peroleh untuk cash ratio-nya adalah 32,74%. Kemudian untuk ROA-nya nih, laba sebelum pajak bagi aktiva. Kita masukkan angka laba sebelum pajaknya berdasarkan apa tadi? Laporan laba rugi tadi ya di sini ya. Bentar. Ya, masukin laba sebelum pajak dibagi aktiva. Kita tulis dulu nih laba sebelum pajaknya berapa, aktivanya berapa, ROA-nya masukkan. Kategorinya 3,22 itu berapa? Peringkat 1, sangat sehat. ROE-nya juga sama dengan menggunakan rumus laba sebelum pajak bagi equity capital, masukinlah pendapatan laba sebelum pajaknya, modal equity-nya dimasukkan, maka ROE-nya pembagian laba sebelum pajak per equity capital dalam persentase dapat angka 17,58% dari kategori peringkat 1 sehat. Net interest margin, pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif dikali 100%. Wah, ini ternyata ya, dapatlah 9,27%, masuk ke dalam kelompok sangat sehat. Dan terakhir adalah BOPO, beban operasional per pendapatan operasional. Kita masukkan dulu angka-angkanya, didapatkan top 10% atau sangat sehat efektif. Dan bagaimana untuk CAR-nya? Modal bank bagi ATMR aktiva neraca kali 100%. Ya, kita masukkan modal banknya serta aset tertimbangnya. Kemudian kita bagi dapat 2159 di peringkat 1 sangat sehat. Nah, sehingga kita dapatlah yang tadi RGC-nya. Ya, sorry, tadi resiko kredit. Oke, jadi setelah kita dapatkan tadi ya, kita hitung satu-satu rasio-rasio keuangan yang membentuk RGEC tersebut. Bagaimana tampilan RGEC kita? Nah, RGEC itu merupakan summary dari R, risikonya, G, BCG, E, earning, serta C, capital ya. Untuk risikonya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, kemudian risiko operasional, risiko pasar, strategi kepatuhan dan reputasi. Ini tidak kita hitung ya. Kita tidak hitung, itu porsi tersendiri dari pihak bank ya. Data kualitatif juga dimasukkan di situ. Kemudian GCG juga kita tidak hitung di sini ya. Ada berapa nih yang tidak kita hitung? Ini tidak kita hitung. Ya, kita hanya hitung di sini risiko kredit kategori NPL-nya sehat. Sangat sehat di sini tadi. Sorry. Sangat sehat. Kemudian risiko likuiditasnya cukup sehat dan sehat. Kemudian di sini untuk earningnya, ROA sangat sehat, ROE sehat, NIM sangat sehat, BOPO sangat efektif ya, dan kapitalnya sangat sehat. Jadi kesimpulannya bagaimana? Rekomendasi? Semua kembali kepada kita yang menentukan. Baiklah, sejauh ini yang sudah kita pelajari, adapun pembelajaran kita, pengenalan kita, pemahaman kita untuk RGEC diambil dari sumber-sumber BRI Go ID, kemudian BI Go ID, OJK Go ID, kemudian ada manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan Dahlan Siamat, ada juga manajemen perbankan Dr. Kasmir SEMM, serta manajemen perbankan milik Bapak Lukman Denda Wijaya. Terima kasih buat pembelajaran Nusantara tercinta, atas kerja kerasnya, atas thinking smartnya, dan semangat untuk selalu jangan tidak berguna. Thank you. See you at the next session.